Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ainus TV dimanapun berada. Saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial di program ini, Nawah Infotainment dan Wajah. Beliau adalah PJ Direktur Utama PDAM Kota Makassar. Berbicara masalah PDAM, mungkin pemirsa banyak ingin tahu seperti apa sih langkah-langkah program-program ke depannya sehingga tanda kutip PDAM di era Bapak Benny ini benar-benar bersih dari kebocoran. Ya, untuk mengatur lebih jelasnya kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Ipung. Ya. Pak Dir, sedikit kami ingin bertanya bahwasanya sudah berapa lama Pak Dir dikasih amanah? Saya diberi amanah oleh Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Muhammad Insinyur Ramdan Pomanto itu di tanggal 7 Desember 2021. Jadi sekarang saya sudah 3 bulanan ya menjalankan amanah ini. Ya, ini ramai di luar ini. Saya sapa saja Om Ben ya, Om Ben. Biar lebih akrab. Boleh. Ini ramai di luar Om Ben, bahwasanya di charter ulang pertama di bawah kepemimpinan Om Ben ini banyak hal-hal yang baru yang terjadi di PDAM ini. Ini publik, khususnya saya ingin mengetahui hal-hal baru seperti apa itu, Pak Ben. Jadi tugas pejabat direksi yang ditunjuk itu memang wajib melakukan penataan total terhadap Perumda Kota Makassar. Jadi instruksinya memang harus menata total. Yang namanya menata total tentu kita membuat hal-hal inovasi, terobosan-terobosan yang bisa meningkatkan pendapatan dan kemampuan perusahaan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal yang terbarukan yang kami lakukan adalah yang paling gres itu kan adalah asesmen pejabat. Asesmen pejabat ini boleh dikata inilah yang pertama terjadi di PDAM atau Perumda seluruh Indonesia. Baru Makassar yang melakukan itu. Berarti ini terobosan pertama terobosan pertama, dan bisa saya katakan itu sejarah. Sejarah sejak didirikannya Perumda Kota Makassar tahun 1924, inilah pertama kali para pejabatnya di assessment untuk menduduki jabatan-jabatan dalam struktur pejabat Perumda Kota Makassar. Termasuk ini juga yang pertama kali kita melakukan rekrutmen yang dibuka ke publik dan dikerjasamakan dengan lembaga independen yaitu Universitas Negeri Makassar. Ini baru pertama kali. Jadi sebelumnya tidak pernah ada assessment, tidak pernah ada rekrutmen terbuka di publik itu? Yang saya tahu belum pernah. Ini yang pertama kali. Ya, ini menarik sekali Om Ben, karena ada pepatah mengatakan kalau ingin membersihkan satu ruangan yang sedikit kotor, ya sapunya harus bersih. Ya, mungkin ini yang mendasari Om Ben ya, sehingga melakukan kebijakan seperti itu. Nah, untuk servis ke pelanggan sendiri Om Ben? Kalau servis ke pelanggan sendiri kan sebenarnya ini kan terkait will, terkait nawaitu, terkait keinginan saja sebenarnya. Karena membuat inovasi itu kebijakan. Kalau memang kita punya kebijakan ingin memperbaiki perusahaan, tentu kita harus melakukan hal-hal yang terbaik untuk perusahaan. Inovasi-inovasi terhadap pelanggan yang sudah kami lakukan yaitu adalah yang pertama quick response. Bagaimana responsibility Perumda Kota Makassar menjawab semua keluhan-keluhan masyarakat yang ada di Kota Makassar. Itu quick response. Yang kedua, ada program onde-onde, one day service, yang di masa lalu orang kalau bermohon untuk menyambung sambungan baru itu harus disurvei sampai seminggu. Sekarang tidak lagi. Kalau dia terdeteksi oleh GIS, Geography Integrated Systemnya Perumda Minum, itu tinggal bayar langsung disambungkan, tidak pakai birokrasi macam-macam. Dan kita sangat menghindari adanya transaksi tunai di lapangan, karena transaksi tunai itu membuka ruang oknum-oknum untuk menyalahgunakan jabatannya. Kita mendengar tadi penjelasan dari Direktur Umum PDAM Makassar bahwasanya ada inovasi baru yang PDAM Kota Makassar lakukan. Salah satunya adalah bagaimana membuka call center ya Pak Dir ya? Iya. Membuka call center, jadi masyarakat tidak lagi pusing untuk berkomunikasi dengan pihak PDAM. Contoh kecil misalnya ada kebocoran, airnya mandek apa dan sebagainya.
tinggal menghubungi call center tersebut sehingga pihak PDAM akan melakukan aksi cepat untuk minimal mensurvei kendala-kendala tersebut. Betul. Nah, Om Ben, ini kan perombakan total. Iya. Hal-hal yang terkait teknis maupun terkait secara manajerial, Iya. ini apa tidak membuat Om Ben berkeringat ini melakukan ini, Om Ben? Ya, namanya amanah, namanya perintah yang diberikan kepada kami. Keringat itu barangkali nomor yang kesekian. Yang penting sekarang kita kerja-kerja. Kerja amanah itu kan kita harus lurus-lurus. Saya berniat menjalankan amanah ini bukan untuk memperkaya diri. Saya berniat menjalankan amanah ini adalah membangun perusahaan ini bisa lebih baik. Bisa lebih baik itu kan jelas parameternya. Parameternya kita harus membuat harmoni kerja yang nyaman. Itu yang pertama. Jadi di Perumda Kota Makassar kita sudah membangun tagline, kita PDM, PDM adalah kita. Maksud dan tujuan tagline itu kita mengajak semua staf dan karyawan Perumda Minum untuk bersama-sama memikirkan ini perusahaan. Perusahaan ini miliknya kita bersama, bukan milik saya direksi. Majunya perusahaan adalah Tergantung dari kita sendiri. Itu targetnya seperti itu. Ya, jadi pondasi awal membentuk tim work yang kuat, ya harmonisasi itu pentingnya. Ya. Pendekatan yang dilakukan Om Ben untuk staf-staf yang ada di sini seperti apa itu? Kita kan melihat staf itu jangan melihat dia selalu sebagai bawahan. Kita harus lebih mengutamakan kemanusiaannya kan. Karena jabatan itu kan predikat. Tapi sinergitas terhadap orang-orang yang menjadi staf kita itu yang harus kita bangun. Kita membangun spiritnya mereka untuk bersama-sama kita bekerja. Jangan lagi direksi itu mau dilayani. Enggak. Sekali-sekali direksi harus melayani juga keluhan stafnya. Itu yang kita bangun sekarang. Sehingga kita sudah sepakat setiap kerja-kerjanya perusahaan itu kita anggap itu mengalirkan pengabdian. Alirkan pengabdian. Jadi semua roda perusahaan ini terlibat di dalamnya. Iya. Semua terlibat. Direksi sekarang nggak susah lagi untuk ditemui. Kemudian direksi sekarang membuka diri untuk menerima keluhan dari staf yang paling bawah. Kapan saja, keluhan apa saja, itu bisa langsung ketemu dengan saya. Tidak ada, jangan ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Iya. Om Ben, saya sangat tertarik tadi dengan poin kedua. Ya. Terobosan yang dilakukan pihak PDAM itu yang Om Ben sebutkan tadi adalah program onde-onde. Iya. Program onde-onde. Apa sih yang membedakan program onde-onde dibanding program PDAM tahun-tahun sebelumnya? Di tahun-tahun sebelumnya, kalau orang bermohon kan disurvei dulu. Disurvei itu belum tentu disambung. Disurvei itu oknum bisa bermain. Kadang orang biar cepat jangan disurvei, nyogok. Sekarang enggak lagi. Sekarang ada form, kemudian kita update IT-nya kita. Teknologi-teknologi yang terbarukan di Perumda Kota Makassar itu segera kita update semua. Kita update untuk mempermudah. Seperti sekarang kalau terkait pembayaran. Orang sekarang nggak keluar rumah sudah bisa melakukan pembayaran. Karena kita kerjasamakan di IT-nya, maka semua sistem pembayaran yang ada di Indonesia itu ada di Perumda Kota Makassar. Contoh bisa melalui Traveloka, bisa melalui Gojek, bisa melalui Indomart, Alfamart. Itu lengkap, jadi tidak perlu keluar rumah. Ke depan di warung-warung yang dekat di lorong-lorong kita akan pasangkan edisi itu untuk yang punya debit card atau apa bisa gesek langsung di situ. Nah, itu yang paling dekat yang kita akan lakukan. Jadi menghindari ada transaksi uang tunai ya? Ya. Ya. Pemirsa, ini sangat menarik ini. Kita akan kupas lebih mendetail seperti apa visi misi PDAM Kota Makassar ke depannya, seperti apa PDAM Kota Makassar akan tanda kutip lebih memanjakan lagi pelanggannya sehingga kepuasan publik khususnya pelanggan PDAM Kota Makassar itu benar-benar bisa diwujudkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ini Nawa setelah break iklan berikut ini.